Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada minggu atau pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas masalah awal mula kedatangan pemerintah Jepang di Indonesia, yang mana awalnya Indonesia itu masih berada di tangan jajahannya Hindia Belanda. Nah, untuk mengusir tentara Hindia Belanda, Jepang ini melakukan beberapa siasat, yaitu pertama, menduduki daerah-daerah yang memang memperkuat pertahanan kemiliteran mereka, ya, dengan melalui beberapa jalur atau rute. Kemudian selain itu, mereka juga melakukan propaganda terhadap bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menurunkan bantuannya untuk mengusir tentara Hindia Belanda. Kemudian setelah di tanggal 8 Maret 1942 secara resmi pemerintah Hindia Belanda mundur dari jajahannya, yaitu jajahannya Indonesia, daerah jajahan Indonesia. Kemudian setelah mundur di tanggal 8 Maret tersebut, Indonesia secara resmi menjadi daerah jajahan Jepang, ya, daerah jajahan Jepang. Kemudian pernyataan tersebut itu tertuang pada isi perjanjian Kalijati. Kemudian setelah 8 Maret 1942, apa yang dilakukan pemerintahan Jepang di Indonesia? Apakah langsung menjajah atau langsung secara ganas mengeksploitasi Indonesia, atau misalnya menyuruh tanam paksa segala macam? Enggak. Mereka masih melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia. Kenapa? Karena mereka merasa untuk pertahanan kemiliteran Jepang itu masih belum kuat. Nah, untuk itu mereka menggunakan beberapa siasat untuk menarik masyarakat Indonesia supaya membantu mereka untuk berperang. Takutnya gini, untuk berperang kembali melawan para sekutu. Takutnya gini, Jepang, takutnya mereka sekutu ini merasa dendam terhadap Jepang, kemudian melancarkan aksinya menyerang kembali Jepang, ya, karena beberapa daerah jajahan tentara sekutu itu diambil oleh Jepang, salah satunya Indonesia. Nah, untuk itu Jepang mengambil beberapa kebijakan untuk melakukan pertahanan terhadap pemerintahan mereka, atau melakukan pertahanan terhadap daerah jajahannya. Apa saja kebijakan pemerintah Jepang? Ya, yang pertama kita lihat dulu, ada kebijakannya adalah pemerintahan militer, melakukan sistem pemerintahan militer. Kemudian yang kedua adalah membuka organisasi sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi semi militer. Nah, kemudian yang pertama adalah pemerintahan militer era Jepang. Nah, untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan Jepang, pemerintah Jepang memberlakukan sistem pemerintahan militer. Selain itu, sistem pemerintahan militer dimaksudkan untuk mengantisipasi serangan sekutu yang ingin menguasai kembali daerah jajahan Jepang. Jadi gini, Jepang itu masih khawatir daerah jajahan-jajahannya ini akan direbut kembali oleh para tentara sekutu. Untuk itu dibentuklah pemerintahan militer. Nah, pemerintahan militer ini gunanya untuk memperkuat kemiliteran mereka. Nah, memperkuat kemiliteran mereka. Kemudian, pemerintahan militer ini dipimpin oleh siapa? Oleh Marsekal Hisaichi Terauchi. Nah, pemimpin
Terauchi ini merupakan pemimpin tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara yang memang daerah-daerah jajahan dari para tentara Hindia Belanda, tentara Jepang ini dipimpin oleh Terauchi. Nah, Terauchi ini berada di Vietnam pada saat itu. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri itu dipimpin oleh Hitoshi Imamura, ya. Hitoshi Imamura dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Kemudian Jepang itu membagi Indonesia menjadi 3 wilayah kemiliteran, ya. Menjadi wilayah, karena gini, kalau misalnya Hitoshi Imamura ini langsung membuat atau memimpin seluruh dari daerah Indonesia, itu nanti takutnya nggak keurus. Jadi untuk supaya koordinasinya itu lancar, mereka membagi 3 wilayah kemiliteran, ya. Nah, di wilayah yang pertama itu dipimpin oleh siapa, wilayah kedua dipimpin oleh siapa, dan ketiga dipimpin oleh siapa. Nah, dibagi menjadi 3 wilayah supaya koordinasinya ini antar wilayah ini lancar, ya. Sama kayak kita, ada presiden untuk memimpin Indonesia. Kalau misalnya nggak ada di bawahnya, atau misalnya kepala daerah kayak gubernur, kayak bupati, itu kan akan kesulitan untuk tahu informasi apa yang terjadi di daerah-daerahnya. Sama waktu pemerintahan militer, itu juga dibentuklah wilayah-wilayah. Nggak seperti sekarang yang memang ada 33 atau 34, ya, atau 35. Ada beberapa provinsi. Kalau dulu itu hanya tiga bagian, ya. Nah, kemudian selain itu dia juga membentuk undang-undang kemiliteran yang disebut dengan Osamu Shirai, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16, ya. Panglima Tentara ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942, ya, 42. Kemudian kita bahas tentang 3 wilayah kemiliteran Indonesia dulu, ya. Untuk 3 wilayah kemiliteran Indonesia, apa saja daerah-daerahnya? Nah, untuk daerah kemiliteran Indonesia itu yang pertama, ini salah ya gambarnya, itu sebenarnya yang pertama itu adalah daerah Sumatera, ya. Daerah Sumatera itu siapa yang memimpin? Itu adalah tentara ke-25 yang dipimpin oleh Angkatan Darat. Kemudian itu di mana markasnya? Untuk di Sumatera markasnya ada di Bukit Tinggi. Nah, yang kedua, wilayah kemiliteran yang kedua adalah di daerah Jawa dan Madura. Nah, di daerah Jawa dan Madura ini siapa yang memimpin? Itu adalah tentara ke-16, Angkatan Darat, masih Angkatan Darat. Di mana pusat pemerintahan mereka itu ada di Jakarta. Kemudian untuk yang daerah ketiga, ya, daerah ketiga itu berada di daerah Kalimantan. Untuk 3 wilayahnya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Nusa Tenggara, ada di Maluku, ya. Nah, itu daerah atau markasnya itu berada di Makassar. Siapa yang memimpin? Itu memimpin ada Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua. Nah, ini adalah wilayah-wilayahnya, wilayah pembagian wilayah dari pemerintahan kemiliteran di era Jepang, ya. Pemerintahan militer di era Jepang. Kemudian nah, apa isi dari undang-undang kemiliteran atau Osamu Shirai yang dibentuk atau yang dibuat pada tanggal 7 Maret 1942 oleh tentara ke-16. Kenapa jadi tentara kemiliteran yang ke-16 yang membuat? Karena di sana merupakan kemiliteran yang paling kuat, ya.
Ya, pusatnya kan dia di Jakarta, dan pusat di Jakarta itu langsung dipimpin oleh Himamura, ya. Kemudian jabatan gubernur, isinya pertama adalah jabatan gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda dihapuskan, jadi nggak ada lagi jabatan gubernur jenderal, ya. Kalau gubernur jenderal itu berarti bukan kemiliteran, ya, masih kemudian diganti oleh panglima tentara, ya, diganti oleh panglima tentara karena kan ini kemiliteran. Jadi diganti oleh tentara, panglima tentara, ya. Jabatan gubernurnya diganti oleh panglima tentara. Kenapa ada di Jepang, di Jawa, ya? Kenapa jabatan jabatan panglima tentara Jepang ada di Jawa? Karena pusat dari pemerintah, sekali lagi, pusat dari pemerintahan Jepang itu berada di Jawa, itu Jakarta, dipimpin oleh Panglima Pemerintahan Angkatan Darat yang ke-16, ya. Kemudian yang kedua, pegawai sipil di masa Hindia Belanda tetap diakui oleh pemerintahan Jepang asal setia terhadap Jepang. Oke, sekali lagi, pada masa Hindia Belanda itu ada pegawai-pegawai sipil, misalnya kayak kita PNS. Nah, mereka nggak akan dipecat atau mereka nggak akan diberhentikan asalkan satu, mereka harus setia terhadap Jepang. Jadi kalau seandainya diperlukan bantuan oleh Jepang, harus nurut apa kata Jepang, baru dipertahankan. Tapi kalau misalnya dia menolak untuk setia terhadap Jepang, maka dia akan diberhentikan. Nah, yang ketiga, semua badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Nah, dulu pada saat pemerintahan Hindia Belanda itu ada undang-undang atau badan-badan pemerintahan yang dibuat oleh Belanda, ya, kayak misalnya KUHP yang sekarang ini kan itu ada adopsi dari bangsa Jepang atau dari pemerintahan Jepang. Nggak apa-apa, masalah, ada peraturan itu nggak akan dihapus asal tidak memberatkan atau tidak merugikan bangsa Jepang. Kemudian ada susunan pemerintahan militer Jepang. Apa-apa aja susunan pemerintahannya? Ada Gunserekan, itu adalah panglima tentara. Nah, panglima tentaranya itu Hitoshi Himamura yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa. Itu bisa juga disebut dengan Seikoshi Kikan atau panglima tertingginya, panglima tertinggi yang ada di Indonesia. Itu merupakan Gunserekan. Kemudian yang kedua siapa? Itu ada Gunsekan atau kepala pemerintahan militer, ya, yang dirangkap oleh kepala staf tentara. Gunserekan menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunsekan, namanya Osamu Kenrei, yang menjabat siapa? Majen Jenderal Seijo Mayor bukan Majen, Mayor Jenderal Seijobori Okazaki. Sedangkan kantor pusatnya, kantor pusat pemerintahan militer itu adalah Gunsekanbu namanya. Kalau kita di sini kan namanya, kalau Gunsekan ini merupakan presiden atau kepala pemerintahan tertinggi. Nah, panglima tentara yang paling tinggi atau presiden. Nah, sedangkan Gunsekan ini adalah yang membuat undang-undang. Kemudian setelah membuat undang-undang, itu yang mensahkannya itu adalah Gunserekan, ya. Misalnya mereka membuat, atau kayak kita para menteri-menteri lah, pembantu-pembantu dari presiden, itu disebut dengan Gunsekan, ya. Nah, sedangkan nama kantor pemerintahannya itu namanya Gunsekanbu. Kalau kita di sini kan Istana Merdeka, ya, Istana Merdeka. Nah, isi di dalam Gunsekanbu
atau di Istana Merdeka ini ada apa-apa aja, ada berapa departemen. Nah, departemennya itu ada Sumabu, itu departemen dalam negeri, kemudian yang kedua Jaimobu atau departemen keuangan, yang ketiga ada Sangfobu, departemen perusahaan, industri dan kerajinan tangan. Ini merupakan yang membahas tentang atau yang mengelola atau yang mengatur masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian Kotsubu, departemen lalu lintas, ada Shihobu, ada departemen kehakiman. Nah, kita masuk ke organisasi yang bersifat sosial masyarakatan. Sebenarnya ada pemerintahan sipil, ya. Pemerintahan sipil kalian baca aja sendiri di LKS-nya. Itu tuh pada bulan Agustus 1942 dibentuknya pemerintahan sipil. Nah, untuk menyingkat waktu kita lewatkan saja untuk bagian pemerintahan sipil, kita langsung masuk ke organisasi yang bersifat kemasyarakatan. Nah, apa saja organisasi yang bersifat kemasyarakatan? Ya, kenapa dibentuk organisasi kemasyarakatan? Ya, kenapa jadi apakah itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dibentuknya organisasi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan? Enggak. Jadi sebenarnya tujuan mereka untuk membentuk organisasi yang bersifat kemasyarakatan adalah untuk merekrut atau menarik simpati dari masyarakat Indonesia sehingga bergabung pada tentara Jepang, ya, bergabung dengan tentara Jepang untuk melawan para sekutu. Takutnya tentara sekutu nanti balas dendam menyerang atau menyerbu tentara Jepang. Hanya untuk menarik simpatinya, yaitu masalah misalnya pendanaan kemiliterannya Jepang, misalnya kan mereka perlu dana, jadi dananya itu bisa diambil dari dukungan dari pemerintah, dari bangsa Indonesia. Nah, dibentuklah organisasi ini. Organisasi yang pertama untuk kemasyarakatan itu adalah Gerakan 3A. Apa itu Gerakan 3A? Ya, Gerakan 3A itu merupakan gerakan yang disebut dengan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Ya. Nah, didirikan pada tanggal 29 Maret 1942 yang dipimpin oleh M.R. Syamsuddin, dibantu oleh Kasutan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Kenapa jadi orang Indonesia? Kenapa jadi orang Indonesia yang dipilih untuk memimpin gerakan tersebut? Karena untuk memudahkan penarik simpatik dari masyarakat Indonesia, direkrutlah yang pemimpinnya supaya lebih meyakinkan lagi, direkrutlah dari atau pemimpinnya dari bangsa Indonesia. Jadi kan komunikasinya kan lebih enak kalau seandainya dari mereka. Kalau misalnya kalau misalnya dari mereka sendiri pemimpinnya itu kurang meyakinkan. Kalau misalnya dari rakyat, dari tokoh utama, M.R. Syamsuddin ini merupakan tokoh penting pada saat itu. Jadi kalau seandainya dari mereka, mungkin rakyat Indonesia akan bersimpatik, ya. Kemudian, nah ini 3A sendiri merupakan semboyan dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Kenapa jadi namanya Nippon? Bukan sandal Nippon, ya. Nah, kalau Nippon itu sendiri merupakan arti dari matahari terbit, yang simbol dari negara Jepang. Kemudian sejak Mei 1942, perhimpunan ini mulai diperkenalkan ke masyarakat melalui media massa. Jadi melalui media massa kayak misalnya radio, kayak misalnya surat kabar, ya. Dulu belum ada TV, ya. Memang dulu masih menggunakan media radio dan juga menggunakan koran. Kemudian untuk media massanya, kemudian dibentuk
substansi Islam yang disebut dengan Persiapan Persatuan Umum Islam yang dipimpin oleh Adi Kusno Cokro Suyoso. Kenapa jadi dibentuk Persiapan Persatuan Umat Islam? Karena kita tahu sendiri bangsa Indonesia mayoritasnya adalah orang Islam. Kalau misalnya bangsa Jepang atau pemerintahan Jepang pro terhadap Islam, otomatis orang-orang Islam yang ada di Indonesia, orang-orang Islam akan bersimpatik bahwa agama mereka. Kalau kita menggunakan, biasanya orang Indonesia dulu, orang Indonesia kalau misalnya menggunakan atau peduli atau misalnya membantu dalam masalah keagamaan atau misalnya masalah Islam, itu lebih cepat meraup dukungan atau simpatis dari bangsa Indonesia itu sendiri kalau misalnya menggunakan nama baik Islam, ya misalnya. Kemudian karena pada saat itu kalau misalnya sebelum dibentuk substansi Islam, itu masyarakat Indonesia masih belum begitu yakin. Setelah dibentuk, niatnya atau dan harapan mereka Jepang itu supaya banyak bangsa Indonesia yang mendukung mereka. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuannya didirikan gerakan 3A? Nah, kalau misalnya gerakan 3A ini didirikan, otomatis banyak dukungan dari bangsa Indonesia, otomatis dengan adanya dukungannya mereka akan membantu misalnya dari segi perekonomian, misalnya ya membantu misalnya menyumbang beberapa harta mereka untuk membantu Jepang misal ya. Namun ternyata setelah beberapa bulan gerakan 3A ini tidak memberikan pengaruh positif, atau misalnya nggak ada apa-apanya. Gerakan itu kayak tong kosong aja, nggak ada gunanya kayak gitu. Gerakannya juga nggak pasti, kegiatannya juga atau misalnya rencana program kedepannya itu apa nggak jelas juga. Kemudian dan juga nggak menguntungkan untuk pemerintahan Jepang ya. Makanya pada bulan Desember 1942 gerakan 3A itu dibubarkan ya, karena menurut masyarakat Indonesia kurang berminat masuk ke gerakan tersebut gitu. Hanya semboyannya aja, misalnya Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia, tapi isinya nggak ada apa-apanya gitu, ya, hanya propaganda yang nggak mutu menurut mereka ya. Kemudian karena kegagalannya di gerakan 3A, dibentuklah kembali Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, pada tahun berapa dibentuknya? Dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Nah, dulu 4 orang ini adalah, atau yang lain-lain, itu dulunya pada masa pemerintahan Hindia Belanda mereka jadi tawanan. Setelah Hindia Belanda mundur dari Indonesia, Jepang yang masuk atau Jepang yang memimpin, mereka tokoh-tokoh utama Indonesia ini dibebaskan oleh tentara Jepang. Niatnya kenapa jadi dibebaskan? Karena supaya rakyat Indonesia ini semakin bersimpatik sama Jepang. Wah, berarti kita ini benar-benar akan dibebaskan dari tawanan Belanda. Kita ini akan dibantu karena kan kita sama-sama Asia nih, katanya gitu, supaya lebih meyakinkan lagi. Nah, Pusat Tenaga Rakyat ini dipimpin oleh 4 serangkai ini, tokoh-tokoh nasionalis. Ini namanya tokoh-tokoh nasionalis. Nah, kemudian
tujuan dibentuknya Putra, ini Putera ya, bukan Putra, Putera versi Insinyur Soekarno ini sebenarnya untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Jadi dulu tuh memang kita kemunduran bangsa Indonesia pada masa Hindia Belanda. Jadi tujuannya dibentuk Putra ini membangkitkan semangat lagi untuk bangsa Indonesia, ya, membangkitkan semangat Indonesia untuk mampu melawan segala macam bentuk penjajahan yang ada di Indonesia dan memerdekakan bangsa Indonesia itu sendiri, kita supaya kita dapat merdeka sendiri, ya. Tujuan dibentuknya Putra. Kemudian tapi sedangkan bagi Jepang itu bukan lagi tujuannya. Sebagian bagi Jepang tuh untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan juga golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikiran guna membantu Jepang dalam rangka mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Ini belum ya, Perang Asia Timur Raya ini belum. Jadi sebenarnya tujuannya Jepang ini membuka organisasi Putra ini supaya memperkuat atau membantu Jepang membujuk para kaum nasionalisme ini sama golongan intelektual agar nanti suatu saat nanti merekrut beberapa orang untuk membantu tentara Jepang sehingga tentara Jepang ini nanti menang melawan para sekutu di Perang Asia Timur Raya. Nah, organisasi Putra di daerah semakin mundur. Penyebabnya adalah kondisi sosial dan ekonomi daerah masih keterbelakangan. Ya, keadaan sosial masyarakat di daerah itu masih kurang, masih terbelakang karena pendidikan di daerah-daerah terpencil itu masih kurang maju, masih belum berpendidikan, masih banyak yang buta huruf ya. Sama juga kalau misalnya dari segi perekonomiannya juga banyak di daerah-daerah yang masih kurang mampu ya. Jadi mereka tuh kalau misalnya di daerah-daerah karena kan kita kan pada saat Hindia Belanda menyerang Indonesia itu kita masih kehilangan banyak harta kita ya, kekayaan kita, banyak kehilangan harta kekayaan kita. Jadi untuk daerah-daerah terpencil, apalagi untuk daerah-daerah terpencil itu nggak ada uang, kurang mampu mereka untuk membiayai. Jadi kan syarat utamanya mereka itu sebenarnya membentuk Putra supaya mereka sekali lagi membiayai tentara Jepang ya, membiayai dari segi perekonomian maupun kemiliteran mereka ya, menyumbangkan. Tapi pada saat itu Indonesia masih dari segi ekonomi masih kurang mampu. Kemudian Jepang akhirnya membubarkan organisasi ini karena lebih dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan Jepang. Ini kan ada tokoh-tokoh nasionalisme di situ. Jadi sebenarnya tujuan tokoh-tokoh nasionalisme ini membentuk Putra itu keinginan sendiri adalah untuk memerdekakan daerah mereka atau daerah Indonesia. Nah, diketahui oleh masyarakat, oleh pemerintahan Jepang, oh ini ternyata melenceng dari tujuan kita membentuk Putra. Sebenarnya ini untuk membantu Jepang, kenapa malah mau membantu Indonesia? Kenapa malah memperkuat Indonesia? Kata Jepang. Jadi takut mereka Jepang takut Jepang ini nanti Indonesia semakin kuat malah dipergunakan dia untuk melawan mereka. Dibubarkanlah Putra ya. Dibubarkanlah Putra. Nah, jadi siapa yang bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, di sini seperti janji ibu tadi bahwa setiap pembahasan itu akan ibu selipkan pertanyaan. Sekali lagi, setiap pembahasan akan ibu selipkan pertanyaan. Simak baik-baik pertanyaan dari ibu ini, kemudian nanti dicatat di buku catatan, kemudian dikirimkan ke ibu. Nah, ini
Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita tadi sudah membahas tentang gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, ya. Nah, di dalam gerakan 3A itu nggak berlangsung lama ya, paling beberapa bulan aja, dari bulan Mei sampai ke bulan Desember. Nah, dari bulan Mei ke bulan Desember. Nah, coba kalian sebutkan alasannya kenapa jadi Jepang membubarkan gerakan tersebut. Kenapa jadi dibubarkan gerakan tersebut? Coba kalian catat nanti ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa gerakan 3A dibubarkan oleh Jepang dan dianggap gagal? Silahkan kalian catat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah tentang setelah yang kedua tadi adalah pusat tenaga rakyat. Kemudian ada juga dibentuk dengan organisasi Majelis Islam ala Indonesia dan Majelis Syura Islam Muslimin Masyumi atau Masyumi. Nah, MIAI itu dibentuk tahun 1937, diizinkan perkembangan pada masa pemerintahan Jepang. Nah, berarti 37 berarti sebelum Indonesia dijajah oleh sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang, sebelum munculnya tanggal 8 Maret 1942 perjanjian Kalijati, sebelum adanya perjanjian Kalijati. Kenapa dibentuknya di tahun 1937? Berarti ini pada masa pemerintahan Belanda. Nah, pada masa pemerintahan Belanda itu sudah dibentuk. Nah, di tahun 1942 itu masih dibiarkan aja organisasi ini, dibiarkan saja ya. Dibiarkan saja karena menurut mereka itu tidak mempengaruhi sistem kemiliteran atau pemerintahan kemiliterannya Jepang. Jadi nggak ada efeknya untuk mereka, jadi nggak usah dibubarkan, jadi dibiarkan saja dan diizinkan berkembang pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian MIAI dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 1943 karena dianggap menolak Saikerei atau membungkukkan badan dan atau menghormati dengan menghadap ke Tokyo. Jadi mereka ini disuruh hormat atau bungkuk atau sujud dengan menghadap Tokyo. Kita kan sujud ke mana? Ke arah Ka'bah kan. Jadi menurut mereka, menurut MIAI itu nggak boleh kita sujud ke arah Tokyo, berarti kita menuhankan Tokyo. Sedangkan selama ini menurut Islam kita sujud menghadap Ka'bah. Nah, karena penolakan inilah MIAI dibubarkan dan diganti, tapi tetap ada penggantinya supaya Islam ini masih ada, di organisasi Islam ini masih ada. Karena kalau misalnya Islam nggak ada, takutnya orang-orang malah nggak lagi bersimpati kepada Belanda. Nah, dibentuklah lagi Masyumi. Siapa yang mengetuai? Itu ada Hashim Asy'ari serta wakilnya Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Wasid Hasjim. Tujuannya adalah apa tujuannya? Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Kemudian kedua, menghormati Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur. Nah, kemudian rencana program Masyumi itu apa? Yang pertama adalah membangun Masjid Agung di Jakarta. Kemudian yang kedua, mendirikan universitas yang berbasis Islam. Kemudian ketiga, membentuk berbagai macam Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu apa sebenarnya? Baitul Mal itu adalah lembaga keuangan yang berbasis Islam, kayak misalnya zakat, segala macam, ya. Kemudian dari ketiga program di atas yang disetujui oleh pemerintahan Jepang itu hanya nomor 3. Kenapa? Karena kan menyangkut uang. Jadi kan, ini nanti kalau misalnya ada sumbangan-sumbangan, bisa nih mereka gunakan untuk mereka Jepang, ya.
Nah, ada yang ke berapa tadi? Yang keempat itu ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Ini organisasi bentukan dari Hindia Belanda, Jepang. Nah, ini merupakan pengganti dari Putra, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 8 Januari 1944 ya. Nah, pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah Gunsekan. Masih ingat kan Gunsekan itu siapa? Dan Soekarno menjadi penasehat utama, masih menggunakan Soekarno sebagai penasehat utama. Jangan sampai dihilangkan tokoh nasionalis, meskipun beberapa aja, meskipun tadi di awalnya di bagian Putra ternyata tokoh-tokoh nasionalisme ini malahan membuat tujuan mereka sendiri atau digunakan untuk tujuan negara, untuk memperkuat negara Indonesia sendiri, bukan untuk tujuan memperkuat negara Jepang ya. Kemudian yang ketiga, Jawa Hokokai dibentuk sebagai organisasi pusat yang merupakan kumpulan dari Hokokai atau jenis pekerjaan antara lain adalah himpunan kebaktian dokter, himpunan kebaktian pendidik, organisasi wanita, dan pusat kebudayaan. Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun. Nah, asal kalian tahu, di Jawa Hokokai itu para nasionalisme itu ditiadakan ya, disisihkan dan diberikan jabatan baru. Kenapa para nasionalisme jadi disisihkan, diberikan jabatan baru? Kita sudah tahu kan tadi, pada saat Putra, organisasi Putra, para nasionalisme, kita tahu sendiri para nasionalisme ini adalah orang-orang pintar ya, orang-orang yang pintar, kemudian yang aktif, kemudian yang kritikus, orang-orang kritikus, atau misalnya punya pemikiran yang kalau misalnya kita ditindas, mereka tahu ya, pemikirannya lebih ke hyper ya. Kalau misalnya para nasionalis ini tetap ada di Jawa Hokokai, takutnya nanti kejadiannya sama kayak Putra, mereka malah mengalihkan kiblatnya atau mengalihkan tujuan mereka, tujuan Jepang untuk memperkuat negara Jepang, malah memperkuat negara Indonesia. Atau tujuannya itu yang pertama, kenapa jadi organisasi Jawa Hokokai, para nasionalisme itu disisihkan, itu pertama adalah untuk mengantisipasi kejadian yang di Putra itu kembali terjadi di organisasi Jawa Hokokai. Yang kedua itu adalah untuk memudahkan atau untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerintahan Jepang, yaitu memperkuat kemiliteran mereka ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat mereka nasionalisme ini tidak para nasionalisme ini tidak mempengaruhi para anggotanya supaya melawan tentara Jepang. Karena kan para nasionalisme ini pasti para nasionalis ini pasti tahu, misalnya niatnya tentara Jepang ini sebenarnya ingin memperkuat mereka nih, bukan untuk memperkuat tentara kita. Nah, jadi makanya
mereka nasionalisme ini disisihkan. Tapi supaya para nasionalisme ini tidak sakit hati dengan pemerintahan Jepang, mereka tetap diberikan jabatan di pemerintahan Jepang, diberikan jabatan baru. Nah, diberikan jabatan baru tapi tetap diawasi oleh pemerintahan Jepang, ya. Nah, kemudian program-program apa saja di Jawa Hokkaido? Nah, yang pertama adalah melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang, ya. Kemudian kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasar semangat persatuan. Ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Itu tujuannya, ya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah organisasi semi militer. Apa itu organisasi semi militer? Organisasi semi militer itu adalah lebih ke pendidikan kemiliterannya. Jadi dididik dulu nih orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi, kayak misalnya pemuda-pemuda Indonesia ini dididik dulu dari segi kemiliteran. Kemudian kalau sudah dididik, baru digunakan untuk sebagai tentara Jepang, bukan tentara utama loh, tentara cadangan. Jadi nanti kalau seandainya kurang nih tentaranya Jepang, jadi bisa digunakan tentara Indonesia. Tapi untuk itu mereka harus dididik dulu, ya, di organisasi semi militer, ya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua silahkan disimak tentang Jawa Hokkaido. Tadi Ibu jelaskan. Silahkan dengan pengertian sendiri, atau misalnya dengan pemahaman sendiri, atau misalnya melihat dari video Ibu sebelumnya. Nah, pertanyaan Ibu adalah, tadi kan para nasionalis kan disisihkan nih, tidak ikut dalam organisasi Jawa Hokkaido, ya. Kenapa jadi tidak diikutkan? Sedangkan Insinyur Soekarno tetap masuk, tapi yang lainnya nggak boleh. Nah, kenapa? Kenapa di organisasi Jawa, sekali lagi ya, mengapa di organisasi Jawa Hokkaido para nasionalis disisihkan dan kemudian diberikan jabatan baru? Ya, silahkan dijawab, ditulis di buku catatan. Oke, tadi kita lanjut ke organisasi semi militer. Organisasi semi militer yang pertama adalah pengerahan tenaga pemuda. Tujuannya untuk mendidik pemuda Indonesia agar disiplin dan mempunyai sifat kesatria dengan cara menyelenggarakan pendidikan khusus. Nah, pendidikan khususnya dalam kemiliteran, itu Barisan Pemuda Asia Raya. Nah, ada juga pendidikan secara umum, ya, formal, kayak SD, SMP, ya, supaya nggak hanya cerdas secara intelektual, juga cerdas secara kemiliterannya juga, secara kesatrianya kuat, ya. Kemudian yang kedua adalah organisasi Seinendan. Nah, merupakan organisasi militer yang beranggotakan pemuda Indonesia berumur kisaran 15 sampai 22 tahun yang nantinya akan ditugaskan sebagai tentara cadangan. Nah, jumlah Seinendan antara 3.500 sampai 500.000 orang yang berasal, maksudnya kebanyakan berasal dari Jawa, ya. Rekrutannya kebanyakan berasal dari Jawa. Kenapa jadi Jawa? Karena ya kembali lagi pusat pemerintahan Jepang berada di Jawa, ya. Makanya kebanyakan karena kan kepantau oleh pemerintah Jepang itu berada di Jawa. Kemudian di organisasi Seikan, di organisasi Seinendan, di organisasi Seinendan itu ada juga organisasi di organisasi Seinendan itu yang ketiga ada organisasi setelah organisasi Seinendan itu ada
organisasi Keobondan. Kobondan dibentuk pada bulan April 1943. Anggotanya merupakan pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Nah, di organisasi Semendan ini kan pemuda-pemuda yang usianya 15 sampai 25 tahun, atau misalnya kalau misal sekarang ini usia di usia SMA kelas 1 sampai ke perkuliahan ya, sampai lulus kuliah. Nah, di usia yang ke-25 itu masih bisa ikut organisasi kemiliteran, yaitu Kubondan. Ya, namanya Kubondan ya, yaitu usia 25 sampai 35. Kenapa di usia 35 ke atas nggak boleh? Karena itu dinilai tidak produktif. Untuk kekuatan tubuh mereka itu masih kurang ya. Masih kurang, atau sudah loyo lah. Kalau misalnya pemuda-pemuda itu masih kuat kan, iya. Nah, kemudian bertugas sebagai organisasi polisi, pemadam kebakaran, dan pasukan serangan udara pembantu. Sekali lagi ini pembantu ya, membantu tentara Jepang. Jadi dilatihnya untuk membantu tentara Jepang. Nah, di Kobondan ini juga ada organisasi namanya Pujinkai. Nah, kalau Pujinkai ini organisasinya itu anggotanya ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya ini wanita. Mereka wanita. Pujinkai. Usianya berapa? 15 tahun ke atas. Jadi nggak apa-apa ada tentara perempuan ya, tentara perempuan. Mereka ini diberikan latihan dasar. Tugasnya apa? Membantu tentara Jepang dalam perang. Jadi wanita-wanita yang kekar itu bisa masuk, yang usianya 15 tahun ke atas, masuk ke organisasi Pujinkai. Yang selanjutnya ada barisan pelopor. Barisan pelopor ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Otto Iskandar Dinata, dan Buntaran Marto Atmojo. Nah, barisan ini merupakan perpanjangan dari Jawa Hokkai, dibentuk pada tahun 1944. Nah, selanjutnya ada Hasbuloh. Hasbuloh ini namanya aja Hasbuloh, berarti organisasi berbasis Islam. Nah, dibentuk pada awal Januari 1945, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan Muhammad Rum sebagai wakilnya. Organisasi ini merupakan organisasi kelanjutan dari Mas Yumi. Selanjutnya, nah, kalau sudah pendidikan kemiliterannya, masuklah ke organisasi militer. Apa saja organisasi militer milik Jepang? Nah, ada Haiho, tentara pembantu. Tentara pembantu ini, pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Nah, syarat utamanya masuk ke Haiho ini apa? Syarat utamanya adalah umurnya 13 sampai 25 tahun untuk daerah Jawa, dan untuk daerah Sumatera itu 18 sampai 30 tahun. Kemudian harus berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Nah, fungsi Haiho ini apa? Nah, awalnya Haiho ini dibangun untuk melakukan pekerjaan kasar. Tapi makin kesini ternyata kata tentara Jepang, kenapa nggak dimanfaatin aja mereka ini? Kita kan sudah merekrut mereka, sudah mendidik mereka, kenapa kita nggak gunain mereka untuk sebagai tentara cadangan dalam pertempuran mereka ya? Jadi mereka ini dalam kenyataannya mereka juga dilibatkan dalam pertempuran, jadi sebagai tentara cadangan mereka. Jadi direkrut, diambil, selain sebagai pekerjaan kasar, melakukan pekerjaan kasar, mereka juga melakukan atau dilibatkan dalam peperangan. Peperangannya itu ternyata nggak hanya di Indonesia dilibatkannya, ternyata juga dibawa ke Burma, ke Vietnam, Thailand, kemudian ke Laos ya, ke Myanmar, itu dibawa juga mereka ya, untuk membantu tentara Jepang
ya. Kemudian yang terakhir ada organisasi pembela tanah air atau PETA. Nah, untuk kalian ketahui, HIHO ini merupakan organisasi kemiliteran yang mana pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung pada HIHO itu sebenarnya tidak diberikan pangkat dan jabatan, ya. Kalau misalnya orang yang ikut HIHO itu hanya sebagai tentara biasa yang nggak ada jabatan ataupun pangkat-pangkatan. Nah, berbeda kalau misalnya di organisasi PETA. Kalau di organisasi PETA itu ada diberikan semacam pangkat atau jabatan, dan juga untuk di HIHO itu nggak ada, karena nggak ada jabatan atau misalnya pangkat, otomatis gaji mereka pun kurang, lebih sedikit ketimbang PETA. Kalau PETA kan semakin tinggi jabatan mereka, berarti otomatis gaji yang mereka terima juga semakin tinggi, upah mereka pun kecil, ya. Kalau HIHO tuh kalau dulu Rp30 aja. Kalau misalnya dia masih bujangan itu kalau sudah menikah itu Rp35.000. Kalau misalnya belum menikah itu Rp30. Kalau misalnya itu semuanya rata, ya, anggota HIHO semua rata. Kalau misalnya PETA itu per jenjang. Jadi kalau misalnya pangkatnya lebih tinggi berarti gajinya pun lebih tinggi. Nah, itu perbedaannya di HIHO sama di PETA. Untuk kesejahteraannya itu lebih mending di PETA ketimbang di HIHO. Selain itu PETA juga nggak melakukan pekerjaan kasar, mereka pure untuk direkrut untuk membantu kemiliteran mereka Jepang, ya, pure untuk membantu kemiliteran atau ikut terlibat dalam peperangan. Tapi kan hanya di Indonesia. Kalau misalnya di HIHO itu selain melakukan pekerjaan kasar juga dia ikut terlibat peperangan, membantu Jepang di daerah-daerah Asia Tenggara lainnya. Itu perbedaan dari organisasi PETA sama organisasi HIHO. Nah, di organisasi PETA, PETA dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu yang didirikan berdasarkan perintah Humakichi Harada yang dibuat seolah-olah merupakan usulan bangsa Indonesia. Oke. Kemudian pembentukan PETA diinisiatif oleh orang-orang Indonesia bernama Gatot Mangkupraja yang merupakan seorang pemimpin nasionalis. Jadi gini, mereka Jepang ini memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan fakta bahwa sebenarnya PETA ini diumumkan di masyarakat umum bahwa sebenarnya PETA ini bukan bentukan dari Jepang. PETA ini merupakan bentukan mereka tokoh utama nasionalis, tokoh-tokoh pemimpin nasionalis, yaitu Gatot. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya mereka nasionalis ini tidak dendam, supaya juga banyak orang-orang yang ikut ke organisasi PETA. Kemudian anggota PETA mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang. Mereka semangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tujuannya ini katanya PETA itu difasilitasi oleh Jepang, tentara Jepang. Nanti kalau sudah kuat itu untuk membantu kemerdekaan Indonesia katanya. Tapi sebenarnya tujuan utama Jepang itu tidak untuk membantu mereka. Nanti kalau nanti ada serbuan tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melawan, untuk membantu Jepang melawan mereka. Itu tujuan mereka sebenarnya, tujuan mereka Jepang. Tapi diumumkan oleh Jepang bukan itu, ya. Nah, dalam PETA pemerintahan Jepang membagi beberapa tingkatan, yakni Daidancho adalah pasukan PETA yang paling tinggi, yakni batalion. Chudancho adalah merupakan pemimpin kompi. Sodancho
adalah prajurit dari masyarakat yang pernah sekolah pada tingkat menengah pertama. Bu Danco adalah anggota yang pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar. Sedangkan Gui Yuhe, Di Yuhe adalah kelompok anggota PT yang belum bersekolah. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam peta ya. Dari yang tinggi sampai yang terendah. Kemudian nah, sebenarnya dari semua organisasi ini tujuan utamanya Jepang kan ingin memperkuat, menambah pasukan untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Ternyata malah menjadi keuntungan tersendiri bangsa Indonesia. Kenapa menjadi keuntungan tersendiri? Dana untuk pelatihan dikeluarkan oleh Jepang. Kedua, kita secara gratis mendapatkan pelatihan dari negara Jepang. Otomatis kita menjadi kuat, ya kan? Menjadi kuat. Meskipun sebenarnya tujuan Jepang yang tidak kita ketahui pada saat itu adalah untuk memperkuat tentara Jepang kalau sewaktu-waktu tentara sekutu datang lagi ke Indonesia untuk menyerbu Jepang. Tapi malahan itu membuat kita menjadi kuat, ya, membuat kita menjadi kuat. Nah, udah sekian dulu untuk pembahasan kita sekarang hari ini. Sebenarnya Ibu ingin membahas tentang dari segi ekonomi yaitu Romusa. Untuk pembahasan itu kita lanjutkan saja ke minggu yang akan datang. Nah, ada pertanyaan ketiga. Oke, ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tadi kita sudah bahas semuanya mengenai Heiho, ya, mengenai Heiho dan juga peta. Ibu mau menanyakan, ya, pertanyaan terakhir. Silahkan simak baik-baik pertanyaan terakhir. Nah, apa saja kerugian pemuda Indonesia yang bergabung dalam organisasi Heiho? Tadi Ibu jelaskan, kalau misalnya bergabung di Heiho ketimbang peta ini gini kerugiannya, ya. Misalnya lebih mending masuk ke peta ketimbang masuk ke Heiho. Kenapa jadi kerugian? Kenapa jadi banyak kerugian yang diperoleh oleh pemuda Indonesia kalau masuk ke Heiho, ya, ketimbang ke peta? Jadi apa saja kerugian pemuda Indonesia yang bergabung dalam organisasi Heiho? Silahkan catat, kemudian dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menyimak video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.